Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan membandingkan HP yang paling menarik untuk dibandingkan sih menurutku di tahun 2021, yaitu iPhone 13 dengan Google Pixel 6. Jadi iPhone 13 juga sudah resmi di Indonesia dengan harga sekitar 15 jutaan untuk yang 128 GB. Lalu di sini Google Pixel 6 setelah pembayaran IMEI dan juga tambahan-tambahan lain sampai di Indonesia banyak yang menjual sekitar 14 jutaan dengan 8 GB RAM dan 128 GB storage. Google tahun lalu agak mundur nih dengan Snapdragon 765G yang digunakan di Google Pixel 5 dan agak susah untuk dibandingkan dengan flagship atau yang sebanding adalah iPhone 12 yang keluar tahun lalu. Lalu tahun ini lebih ke comeback dengan Google Pixel 6 dengan chipset yang terbaik juga dikeluarkan oleh Google di tahun 2021 dan ayo kita akan bandingkan antara kedua HP ini. Yang pertama dari sisi body, experience yang aku rasakan di Google Pixel 6 ini cukup besar. Bukan berat, tapi ke arah besarnya yang menurutku agak nanggung dengan 6,4 inch display dibandingkan dengan 6,1 inch display di iPhone 13. Ketika kalian bisa lihat dengan perbandingannya, memang kerasa jauh lebih besar di Google Pixel 6. Sebenarnya ketika digenggam lebih oke di Google Pixel 6 karena pinggirannya yang agak curve. Lalu di iPhone 13 karena agak kecil dengan 6,1 inch display pasti nggak masalah, apalagi dengan menggunakan casing. Walaupun memang boxy design ya, kelihatan bagus tapi tidak pas ketika digenggam di tangan. Untuk ketahanannya bisa kita katakan sama karena di iPhone 13 dengan ceramic shield bagian depan, lalu Gorilla Glass khusus dari Apple di bagian belakang. Untuk Google Pixel 6 dengan Gorilla Glass Victus bagian depan, lalu di bagian belakang menggunakan Gorilla Glass 6. IP68 rating juga keduanya mendapatkan hal itu. Hanya saja di iPhone 13 sedikit lebih baik untuk masalah ketinggiannya, tapi overall sih nggak masalah kena air, aman-aman saja. Masuk ke bagian display, jadi iPhone 13 di sini sedikit lebih unggul dengan 6,1 inch display AMOLED yang dikeluarkan oleh Apple di tahun 2021 dengan brightness yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan 800 nits maksimal, lalu HDR mencapai 1200 nits. Untuk Google Pixel 6, pixel per inch-nya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan iPhone 13 karena hanya Full HD 1080p. Lalu dengan display yang lebih besar, 6,4 inch display. Sehingga pixel per inch-nya tidak terlalu besar dan juga untuk brightness-nya tidak dikatakan maksimal berapa, hanya saja setelah beberapa tes ini untuk standarnya sekitar 800 nits. Lalu frame rate-nya tidak lupa kita bahas, yaitu dengan 90 Hz di Google Pixel 6 yang di iPhone 13 hanya 60 Hz. Mungkin orang juga mengatakan nih, apalagi yang Apple fanboy, 60 Hz-nya sudah sangat baik karena dengan iOS dengan maksimal yang diberikan sehingga experience-nya sangat baik juga. Hanya saja tetap aku akan apresiasi 90 Hz di Google Pixel 6 dengan 90 Hz sedikit lebih smooth walaupun dalam beberapa aplikasi tetap ada laggingnya. Tapi di sini untuk keduanya sih overall nggak masalah, kalian juga akan mendapatkan experience baik dari sisi display antara iPhone 13 ataupun dengan Google Pixel 6. Lalu untuk experience keduanya dari sisi operating system, iOS 15 di iPhone 13, Android 12 dengan Material You di Google Pixel 6. Ini aku akan tidak banyak komentar karena ini pasti dari kalian sendiri yang lebih tahu untuk experience yang ingin kalian dapatkan. Jika kalian menggunakan Apple Ecosystem, Apple Watch, AirPods, Mac, iPad, pasti langsung pilih iOS tanpa berpikir panjang. Hanya saja jika kalian di luar hal itu, kalian pingin explore lebih banyak aplikasi, mungkin beberapa tidak ada di iOS, ada di Android, pasti kalian bisa memilih Google Pixel 6 dengan Android 12 Material You yang aku katakan ini Android yang dapat kalian nikmati paling baik di tahun 2021 ini. Untuk supportnya, memang kalau kita katakan iOS bahkan bisa sampai 6 tahun, 7 tahun, ini aku garis bawahi, tidak semua fitur yang terbaru pun diberikan. Contohnya dengan iOS 15 masih bisa support iPhone 6s. Itu tidak semua fitur datang di iPhone 6s, tapi memang mendapatkan software update dengan iOS 15. Kalau di Android 12 ini, di Google Pixel 6, Google janji dengan 3 tahun software update, dan juga tambahan 2 tahun untuk security update. Jadi overall bisa kita dapatkan sekitar 5 tahun di Google Pixel 6. Setidaknya itu sudah lebih oke lah dari janji yang dikatakan oleh Google. Tapi kembali lagi itu hanya janji awal. Jadi kita tidak tahu bagaimana experience yang akan kita dapatkan 3 tahun ke depan dengan Google Pixel 6. Ataupun bahkan dengan iPhone 13 di tahun-tahun yang akan datang.
Semuanya memiliki kemiripan sih menurutku, jadi nggak masalah antara kedua OS itu setelah aku gunakan, apalagi review beberapa handphone akhir-akhir ini. Tak lupa vibration motornya tahun ini Google juga lebih upgrade, lebih kerasa mantap, sedikit lebih baik menurutku dibandingkan dengan iPhone 13. Lalu untuk speakernya iPhone 13 sedikit lebih baik, lebih mantap aja sih menurutku dibandingkan dengan Google Pixel 6, tapi secara umum sama hasil yang dikeluarkan antara keduanya. Untuk security, iPhone 13 menurutku lebih unggul di sini dengan Face ID yang menurutku lebih nyaman, apalagi kalian menggunakan Apple Watch ketika kita menggunakan masker akan bisa terbuka. Karena di Google Pixel 6 ini aku agak sedikit kecewa dengan fingerprint in display, jadi agak masalah apalagi kalian menggunakan screen guard langsung tidak bisa sih kebanyakan. Bahkan tanpa screen guard saja kadang-kadang tidak terbaca. Jadi semoga sih ini bisa diupdate dari software selanjutnya sehingga bisa lebih baik untuk fingerprint in display di Google Pixel 6. Tahun ini juga menarik, Google mengeluarkan chip sendiri, SoC sendiri dengan Google Tensor Chip 5 nanometer proses. Sama yang digunakan dengan A15 chip yang ada di iPhone 13 dengan 5 nanometer proses. Walaupun dengan 5 nanometer proses yang sama, tetap untuk gaming dan performa lebih berat, ini lebih tinggi, iPhone 13. Dari Geekbench-nya, Antutunya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Google Tensor Chip. Hanya saja Google lebih janji ke arah machine learning dan juga untuk AI-nya, computational fotografinya juga diberikan. Menurutku plus minus sih untuk itu. Tapi balik lagi, kalau untuk performa umum nggak masalah, semuanya memberikan flagship kelasnya. Dari kedua chipset ini juga mereka menjanjikan computational fotografi yang terbaik antara keduanya, Google dengan Apple. Yang pertama dari iPhone 13 terlebih dahulu dengan 12 megapiksel wide, sensor shift OIS, dan juga 12 megapiksel untuk ultra wide. Dibandingkan dengan 50 megapiksel di kamera utama di Google Pixel 6, pertama kali tahun ini Google akhirnya menggunakan 50 megapiksel setelah menggunakan sensor yang sama di Google Pixel sebelum-sebelumnya. Lalu ultra wide-nya menggunakan 12 megapiksel juga. Ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kalian bisa ngejudge sendiri dari beberapa contoh foto dan video yang aku sudah ambil antara keduanya. Tapi memang tahun ini Google Pixel benar-benar berhasil dan Google Pixel 6 menurutku hasil fotonya dalam beberapa kasus tertentu lebih baik dibandingkan iPhone 13. Lalu untuk night mode-nya juga keadaan gelap menurutku tetap sedikit lebih terang walaupun kadang overprocess di Google Pixel 6. Selanjutnya dari sisi baterai dan juga charger yang digunakan antara keduanya. Memang Google Pixel 6 ini lebih besar baterainya dengan 4614 mAh. iPhone 13 hanya 3240 mAh. Walaupun terlihat signifikan, tapi ternyata Google Pixel 6 tidak jauh berbeda. iPhone 13 bisa terkadang memberikan screen on time yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Google Pixel 6. Tapi untuk aku gunakan sehari-hari, overall antara iPhone 13 dan Pixel 6 tidak jauh berbeda dan sedikitlah lebih tinggi di iPhone 13, screen on time-nya sekitar 7 jaman dibandingkan dengan Google Pixel 6. Intinya kalau kalian gunakan untuk sehari-hari nggak masalah, pastinya keduanya tidak ada masalah dari sisi baterai. Lalu untuk chargernya juga sama, keduanya menjanjikan 50% dalam 30 menit. Chargernya juga menggunakan 20 watt charger untuk iPhone 13. Lalu di Google Pixel 6 memang menggunakan 30 watt yang dikeluarkan oleh Google, hanya saja diterima setelah dites. Memang maksimal hanya sekitar 21 watt charger. Lalu dari 0 ke 100, sekitar 1 jam 15, 1 jam 20 menit, keduanya hampir sama untuk itu. Jadi itu sih kelebihan dan kekurangan antara Google Pixel 6 dan juga iPhone 13. Lalu akan bahas bagi pasar di Indonesia.
Untuk sekarang memang Google Pixel 6 ini agak susah lah karena memang harus impor dari luar, kalian membayar pajak dan lain-lain. Lebih mudah ambil aja ke iPhone 13 dengan harga yang sedikit lebih mahal, memang 14.999.000 untuk resminya. Lalu dari sisi overall experience dan harga yang ada, memang di Amerika 599 startnya. Lalu masuk di sini sekitar 14 juta, menurutku banyak sekali pilihan di HP Android kelas ini. Bahkan sedikit lebih murah bisa kalian miliki dan experience-nya tidak jauh berbeda. Kalian sudah bisa mendapatkan 120Hz display di beberapa brand yang lain yang ada di Indonesia, resmi juga. Memang kalian tidak mendapatkan hasil foto yang sebaik Google Pixel 6 lah untuk computational fotografinya, hanya saja menurutku tidak terpaut jauh dan bahkan harganya sedikit lebih murah di Indonesia dengan brand-brand yang dikeluarkan HP-HP lain. Jadi pastinya kalau untuk orang umum akan langsung lebih mudah memilih iPhone 13. Apalagi di Indonesia menurutku gengsinya cukup tinggi, jadi kalau kalian beli brand Apple lebih kerasa wow aja. Lalu untuk Google memang jarang lah, pasarnya belum masuk di sini, bahkan beberapa negara juga masih susah untuk Google Pixel, khususnya Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro. Memang kalian akan mendapatkan experience terbaik Android menurutku sampai saat ini dari Google sendiri. Yang tahun lalu mungkin kurang baik dengan Google Pixel 5, tahun ini bisa menjadi tahun yang tepat jika kalian ingin merasakan Google Pixel, yaitu Pixel 6 ataupun 6 Pro dengan telefoto kamera dan 120Hz LTPO display yang diberikan. Baik, bagaimana menurut kalian antara kedua ini, antara iPhone 13 atau Google Pixel 6, kalian pilih yang mana? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama antara kedua HP ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.